Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'du. Wasalna ilal ayah wa idh qala Ibrahim sahih bil ayah wahid sittah wa ishrin. Tafadhal Farhat liyaqra at-tafsir. Maka kita mikrofon. Mahlan ruwaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumi fid dharain amin. Wa minha anna hadhihi al-idafah hiya sabab al-jadib lil qulubi ilayha. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adabin nar wa bi'sal masir. Ay wa idda'a Ibrahim li hadzal baiti ay yaj'alahu Allah baladan aminan wa yarzuqu ahlahu min anwa'i thamarat thumma qayyada 'alaihi salam hadha du'a lil mu'minin. Saat Tuhan Allah ibkana du'a'uhu al-awwal fil itlaq fajana al-jawabu fihi muqayyadan bi ghairi dhalimi. Falamma ta'alahum fil rizqi wa qayyadahu bil mu'mini wa kana rizqullahi shamilan lil mu'mini wal kafiri wal 'asi wat ta'i. Qala ta'ala man kafara ay rizquhum kullahum arzuquhum kullahum muslimahum wa kafirahum. Amal muslimu fa yasta'inu bi rizqi ibadatillah thumma yantahilu minhu illa na'imil jannah wa amal kafiru fa yatamatta'u fiha qalilan thumma adtarruhu ay ajahu wa akhrajahu mukrahan ila 'adabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ay wadhkur Ibrahim wa Isma'il fi halati raf'ihima al-qawa'ida min al-bait al-asas wa istimrarihima 'ala hadha al-'amal al-'azim wa kayfa kanat haluhuma min al-khawf wal raja' hatta innahuma ma'a hadha al-'amal da'u Allah an yataqabbala minhuma 'amalaha hatta yahsula fihi an-naqu al-'amin wa da'u anfusihima wa dhurriyyatihima bil islam alladhi haqiqatu khudu'ul qalbi wa qiyadu li rabbih al-mutadammini linkiyatil jawarih. Wa arina manasikana ay 'alimnaha 'ala wajhil qira'ati wal musyahadati
liyakuna ablagu yahtamilu an yakuna al-muradu bil manasiki a'malul hajj kulluha kama yadullu alaihi as-siyaq wal maqam wa yahtamilu an yakuna al-muradu ma huwa a'ammu min dhalik wa huwa ad-dinu kulluhu wal ibadatu kulluhu kama yadullu alaihi umumul lafzi li anna nusuka at-ta'abbudu walakin ghalaba ala muta'ammidatil hajj taghliban 'urfiyan fa yakunu hasilu du'a'ihima yarji'u ila tawfiqi lil 'ilmi an-nafi' wal 'amali as-salih walamma kana al-'abdu mahma kana labudda an ya'tariyahu at-taqsir wa yahtaju ila at-taubah qala wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim rabbana wa ba'athihim ay fi dzurriyyatina rasulan minhum liyakuna arfa'u darajatihima wa waliyaqatu waliya'rifuhu haqiqatal ma'rifah yatlu 'alaihim ayatika rabban wa hifdhan wa tahfidhan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah makna wa yuzakki bi tarbiyati 'alal a'mali as-salihah wa tabarri minal a'mali ar-radiyati allati la tazkun nufusu ma'aha innaka antal aziz ay al-qahiru li kulli syai' alladhi la yamtani'u ala quwwatihi syai'un al-hakimu alladhi yad'u al-asya'u mawadi'aha fa bi'izzatika wa hikmatika ab'athu fihim hadzal rasula fastajaba Allahu lahumma fa ba'atha Allahu hadzal rasula al-karima alladhi rahimahu bihi dzurriyyatahuma khassah wa sa'iril khalq amma walihada qala alaihi salatu wassalam ana da'awtu abi Ibrahim ana da'watu abi Ibrahim walamma adamallahu Ibrahim hadha ta'dib wa akhbara an sifatihi al-kamilah qala ta'ala luar biasa. Taib yaqulul muallif rahimahullahu ta'ala qala wa ta'ala fi kitabihil karim wa idh qala ibrahimu rabbij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Rabb-Nya, Rabbij'al hadza baladan aminan, wahai Rabbku jadikanlah negeri ini negeri yang aman, warzuq ahlahu dan berilah rizki penduduknya, minas samarati dari berbagai macam buah-buahan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, bagi siapa dari mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Qala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan, maka barang siapa yang kafir, fa umatti'uhu qalilan, maka aku akan memberikan dia sedikit. Tsumma atarruhu, kemudian akan saya paksa dia ila adzabin nar, menuju azab neraka, wa bi'sal masir, dan azab neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini masih berbicara tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, perjalanan mereka yang merupakan menjadi perjalanan yang menjadi pondasi, atau bahkan Nabi Ibrahim ini dijuluki sebagai Abul Anbiya. Abul Anbiya karena seluruh nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim ini dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para
para nabi. Kisah hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam atau berangkat atau ziarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ke kota Makkah ini terjadi 5 kali. Yang pertama adalah ketika mengantar siapa? Hajar alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan anaknya di rumahnya Allah, yaitu Baitul Haram. Nabi Ibrahim di sana berdoa kepada Allah juga, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim di sini belum menyebutkan sebagai kata-kata baladan, tetapi adalah dengan wadin, karena pada saat itu di situ belum ada yang menempati. Tetapi ketika Nabi Ibrahim berkunjung kepada waktu yang berikutnya, yang kabilah Jurhum sudah ada di situ, maka doanya Nabi Ibrahim adalah Rabbi ij'al hadza baladan, karena sudah terkumpul sebuah komponen masyarakat ya, terjadi atau terbentuk sebuah negara atau qaryah yang bisa disebut sebagai baladan. Rabbi ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di rumahmu yang diharamkan di dalamnya terjadi sebuah kezaliman. Ziarah yang kedua itu terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ini yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim, inni arafil manami anni adbahu faqdur madza taro. Kemudian Nabi Ibrahim berangkat lagi ke Baitillah Al-Muharram atau Hadzal Wadi untuk melaksanakan perintah tersebut. Kemudian setelah itu berangkat lagi di saat di saat Siti Hajar meninggal dunia. Yang pada saat itu ketika Nabi Ibrahim sampai di situ, Siti Hajar meninggal dunia dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjumpai Nabi Ismail alaihissalam, hanya menjumpai istrinya. Ya, kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, kemana Nabi Ismail alaihissalam? Maka istrinya menjawab, sedang keluar rumah berburu atau mencari maisha. Kemudian ditanya, bagaimana keadaan kalian? Sang wanita tersebut menjawab, sungguh kami dalam keadaan yang sangat buruk, kami selalu kelaparan, kami selalu kehausan, pokoknya kehidupan kami serba tidak cukup, pas-pasan melarat kami. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Nanti kalau suamimu pulang, sampaikan salam dariku dan katakan suruh mengganti atabata baitihi, ya, pondasi rumahnya atau atap atau pintu, ada yang terjemahkan pintu daripada rumahnya. Itu saja pesannya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam kembali ke rumahnya, maka kemudian beliau ketika mendengar pesan tersebut mengatakan, kalau begitu kamu saat ini juga saya ceraikan. Itu adalah bapak saya. Jadi bapak juga punya hak, nak mantumu iku ngopo cerekno nenes soal. Ini ziarah yang ketiga. Ziarah yang keempat adalah ketika Nabi Ibrahim datang ke situ lagi, tidak menjumpai Nabi Ismail lagi, yang kemudian tanya kepada seorang wanita. Wanita tersebut menjawab, sungguh keadaan kami dalam keadaan sangat baik, kami insya Allah
serba ada dan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala rezeki yang cukup. Nah, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kalau Nabi Ismail datang, maka kemudian suruh untuk menguatkan pondasi rumahnya. Maka Nabi Ismail ketika datang, beliau mengatakan itu adalah bapak saya, dan bapak saya menyuruh untuk nyekeli kamu terus, ya, agar supaya kehidupannya berbarokah. Kunjungan yang kelima baru setelah ini dapat perintah untuk membangun rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunjungan kelima ini kemudian turun ayat ini. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana, nanti pada ayat berikutnya itu. Nah, setelah membangun itu kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wa idda'a Ibrahimu li hadzal baiti ayyaj'alahu wa baladan aminan. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk rumah ini, yaitu Ka'bah, ayyaj'alahu agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri yang ada Ka'bah tersebut menjadi rumah yang aman, tentram. Banyak ya perbedaan pendapat para ulama tentang siapa yang membangun Ka'bah. Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Masing-masing memiliki dalil. Yang mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah dalilnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Yang mengatakan Ka'bah terbangun setelah sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, entah Nabi Adam atau malaikatkah yang membangunnya, itu berdalil dengan dalil ya itu juga. Tapi yang sangat jelas itu perintahnya Nabi Ibrahim, perkataannya Nabi Ibrahim ketika datang ke Mekah dengan mengatakan Robbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Padahal itu belum ada apa-apanya, tapi Nabi Ibrahim sudah mengatakan inda baitika. Berarti di situ ada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah. Nah, ini dalil yang sangat jelas sekali tanpa tafsiran apa-apa yang sudah menunjukkan bahwa di situ memang ada Baitillahil Muharram, inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah warzuq ahlahu min anwa'it tsamarat, dan berilah rizki kepada penduduknya dari berbagai macam buah-buahan. Nah, ini subhanallah ada pelajaran yang sangat luar biasa sekali pada kita. Kita ketahui bahwa negeri Makkah bukan negeri buah-buahan, negeri tandus, negeri yang kalau ditanami maksimal kalau di zamannya Soeharto ya, pohon yang mampu tumbuh itu adalah imbo, pohon yang paling kuat. Makanya di sana katanya ada pohon imbo dinamai pohon Soeharto. Karena Soekarno atau Soeharto? Soekarno ya. Nah, kalau yang lain yang tidak bisa tumbuh, tetapi uniknya doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah warzuq ahlahu, kalau warzuq min kulli tsamarat, warzuq ahlahu minat tsamarat. Bahwa yang pertama, Nabi Ibrahim mengetahui kebesaran akan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sesuatu yang tidak mungkin. Sebagaimana Maryam alaihissalam diberikan makanan yang di situ tidak ada pada musim tersebut dan di tempat ini.
Yang kedua adalah hubungannya ketika rizki, ya, ketika rizki Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengkaitkan banyak dan sedikit atau berbarokahnya rizki itu bukan berkaitan dengan sebuah usaha, tetapi berkaitan dengan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian doa Nabi Ibrahim yang tadi tafsir dibacanya adalah qayyadahu bil iman. Nabi Ibrahim alaihissalam mengkaitkan atau menyertakan untuk memberikan rizki dari berbagai buah-buahan itu kepada siapa saja dari mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih maha pemurah dan kemudian akhirnya memberikan rizki itu kepada yang beriman dan juga yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, ya, bahwa rizki itu, ya, lebih berbarokah dan lebih insya Allah akan banyak ketika kita merealisasikan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma qayyada alaihi salam hadzal du'a lil mu'minin. Kemudian Nabi Ibrahim mengkaitkan doa ini khusus untuk orang-orang mukmin, ta'adduban ma'allah, karena sebagai bentuk adab Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sebelumnya ketika Nabi Ibrahim pernah berdoa yang kemudian tidak mengkaitkan dengan keimanan, pernah kemudian dapat teguran atau dapat jawaban langsung penolakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika meminta imamah. Gimana kemarin? Yang sebelum la yanalu ahdin zalimin. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahum qala inni ja'iluka linnasi imama. Kemudian Nabi Ibrahim minta wa min dzurriyyati, ya, tidak mengkaitkan dzurriyahnya itu dzurriyah yang soleh dan beriman. Wa min dzurriyyati, tapi dimutlakan, diumumkan semua keturunanku mendapatkan kepemimpinan. Langsung dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala la yanalu ahdin dzalimin. Kepemimpinan ini tidak akan didapatkan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Sejak saat itu kemudian ketika Nabi Ibrahim berdoa meminta sesuatu mengkaitkannya dengan keimanan. Ya, maka di sini kemudian dikatakan ta'adduban ma'allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk adabnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana doaul awal, karena doa yang pertama yang kemarin fihi al-itlaq, itu di dalam doa tersebut semua digelontorkan secara umum, ya, dengan perkataan wa min dzurriyyati, maka dapat jawaban dari Allah, qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Faja'al jawab fihi muqayyadan bi ghairi dzalim, yang kemudian datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jawaban itu akan didapat selain daripada keturunanmu yang zalim. Falamma da'alahu birrizqi, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada untuk mereka untuk diberikan rizki, wa qayyadahu bil mu'min, dan Nabi Ibrahim mengkaitkan doa itu dengan sebuah keimanan, wa kana rizqullahi syamilan, dan adalah rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna lil mu'min wal kafir, untuk orang mukmin dan juga untuk orang kafir, wal asi wat ta'i, orang ahli maksiat ya dikasih, at-ta'i ahli taat ya dikasih, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala wa man kafara, datangnya setelah pengabulan doa. Setelah doa itu dikabulkan, wa man kafara, maka barang siapa yang mengkafiri nikmat tersebut, arzuqhum kullahum,
Aku akan tetap memberikan rizki kepada mereka semuanya. Muslimahum wa kafirahum, baik yang muslimnya maupun yang kafirnya. Ammal muslim, nah di sini perbedaannya. Ammal muslim fayasta'inu birrizqi ala ibadatillah. Maka orang mukmin itu sifatnya adalah menggunakan rizki tersebut untuk membantu dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang harus kita contoh ya. Ini harus kita contoh bagaimana harta yang kita miliki itu kita pergunakan untuk membantu kita menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih Allah Subhanahu wa taala rizki untuk bisa beli pulsa. Maka jadikanlah pulsa tersebut, paketan tersebut semakin menambah ma'rifah dan ilmu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian seperti orang kafir yang menggunakan rizkinya itu tidak untuk kepentingan membantu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mengasihi istri, mengasihi jajan anak, kok kelihatannya membantu istri semakin jauh dengan Allah, istri gak usah dikasih. Ya begitu banyak. Kalau semakin memberikan kepada anak, berikan HP, berikan uang dan yang lainnya, kok semakin menjauhkan anak tersebut dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ditarik lagi, nggak usah dikasih. Karena ciri seorang mukmin adalah ammal muslim fayasta'inu birrizqi ala ibadatillah. Tsumma yantaqilu minhu, kemudian pindah dari hal tersebut ila naimil jannah, kepada nikmatnya surga. Di dunia dapat rezeki, membantu dirinya beribadah, dilanjutkan berpindah dari rezeki satu di dunia menuju rezeki yang hakiki, yaitu di surga. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayatamatta'u fiha qalilan, maka dia akan bernikmat-nikmat atau menikmati rizki tersebut di kehidupan dunia ini. Seluruh rizkinya dia orientasinya adalah bagaimana untuk mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Fiha qalilan, sedikit. Tsumma adtarruhu, kemudian aku akan paksa dia Tsumma adtarruhu ay ulji'uhu, aku akan kembalikan dia, wa ukhrijuhu, dan aku akan mengeluarkan dia alias memaksa dia, mukrohan, baik dengan memaksa dia untuk apa? Ila adzabin nar, menuju adab api neraka, wa bi'sal masir, dan neraka itu sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam riwayat yang lain ya, itu dikatakan adalah wa umti'uhu. Kalau di sini kan fa umatti'uhu. Di dalam riwayat yang lain ada bacaan fa umti'uhu qalilan. Dua-duanya sama, at-tamattu sama at-tamti sama imta, bermakna sawa, memiliki arti yang sama. Yang artinya adalah al-mati itu adalah al-kathroh. Al-mati al-kathroh bin nikmah, ya, orang yang mendapatkan nikmat yang sangat banyak sekali. Tapi di sini adalah Allah memakai fa umatti'uhu qalilan, padahal pakai umati atau umti, tetapi
Jawaban setelahnya adalah qalilan. Saya memberikan imtak kepada mereka yang harusnya tuntutan imtak itu adalah banyak dan baik, tetapi Allah gandeng dengan qalilan. Ya, mengandung makna bahwa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir, ya wa man kafara fa umatti'uhu qalilan, itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat sama sekali tidak ada apa-apanya. Bahkan di dalam hadis disebutkan apa? Gimana? Kalau seandainya kenikmatan dunia ini ta'dilu janaha ba'udatin ma'indallah, menyamai hanya sesayap nyamuk saja apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala masaqo fil ardi masaqo kafiron syurbata ma'in. Allah tidak akan memberikan setetes atau seteguk minum pun kepada orang kafir. Kalau seandainya ada kenikmatan sesayap nyamuk yang setara dengan atau menyamai dengan kenikmatan yang ada di surga. Artinya apa? Walaupun dunia ini bikulli zakharifiha, dengan seluruh perhiasannya, kekayaannya, kenikmatannya, itu sama sekali sedikit pun tidak akan mampu untuk menyamai kenikmatan yang ada di akhirat. Walaupun orang kafir, pertanyaannya, walaupun orang kafir hari ini kelihatannya yang mendapatkan kekayaan, mendapatkan mau buah-buahan apa saja, itu ketika masih di dunia, ya Allah tetap mengatakan fa umatti'uhu qalilan, karena itu sangat sedikit sekali. Atau dia akan kembali, qalilan ini akan kembali kepada bahwa senikmat apapun yang ada di dunia ini itu waktunya tidak akan lama, karena perjalanan di dunia ini sangat pendek sekali. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam itu di dalam riwayat Israiliyat, ya, kan dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala rata-rata adalah 1000 tahun, ya. Itu ketika Nabi Nuh ditanya berapa lama engkau tinggal di bumi, dia bilangnya hanya sebentar saja. Bagaimana kalau kita umurnya hanya 70 tahun? 70 tahun itu pun kita sudah umur panjang. Dengan pendeknya kita, perasaan kemarin saya baru taklim memulai hari malam Selasa di sini. Tak kira ini masih hari malam Kamis atau malam. Loh, kok sudah malam Selasa lagi? Tadi pagi dikasih tahu Ustaz Miftah. Hari-hari ini sangat cepat sekali. Yang sekarang ini di depan saya masih muda-muda begini, tiba-tiba besok nggak kerasa sudah muda lagi. Anaknya sudah 5, sudah 6, Masya Allah. Perasaan saya itu saya masih SMA. Tapi gandeng anak wolu itu sepiye. Subhanallah, betapa sedikitnya sebentarnya umur di dunia ini. Taib. Wa qala ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat qawaid, pondasi-pondasi minal bait, dari Baitillah Al-Haram, wa Ismail, dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Mereka sembari berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami terimalah amalan dari kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, ya Rabb kami jadikan kami 2 orang yang berserah diri kepadamu
dan dari keturunan-keturunan kami sebuah umat yang berserah diri padamu, dan perlihatkanlah, tunjukkanlah kepada kami manasik-manasik kami, dan berilah kami taubat. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Rabbana wab'ats fihim, wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah kami rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka, yatlu alaihim, yang membacakan untuk mereka ayatika, tanda-tanda kekuasaanmu, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab wal hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim. Wa dzkur Ibrahim, wa dzkur Ibrahim wa Ismaila, dan ingatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail fi halati raf'ihimal qawaid, di saat keduanya mengangkat atau membangun bangunan-bangunan Ka'bah atau pondasi-pondasi Ka'bah, wastimrarihima, dan istiqomahnya mereka di dalam pekerjaan tersebut, ala hadzal amal al-azim. Wa kaifa kanat halahuma, dan bagaimana keadaan mereka minal khaufi war raja, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kunjungan yang kelima tadi mengajak Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah atau kembali membangun Ka'bah. Tetapi yang unik di sini yang disentuh oleh Syekh Sa'di adalah bahwa dalam kondisi membangun, mereka paham bahwa ini adalah sebuah ibadah agung. Ini adalah sebuah bentuk kerja persembahan mereka kepada atau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan hati mereka ketika mereka membangun sebuah peradaban, sebuah rumah yang akan menjadi pondasi bagi umat Islam, bagi orang-orang beriman, mereka itu ketika beribadah ada perasaan antara al-khauf wa raja. Sebagai manusia biasa, karena memang para nabi juga, ya, doa mereka itu gimana di ayat, yad'unana raghabau wa rahaban, selalu begitu. Walaupun memang kita ketahui adalah pondasi atau komponen daripada ibadah itu adalah al-khauf war raja, dan kepalanya adalah al-mahabbah. Tetapi di dalam ayat-ayat yang tidak sedikit Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan bagaimana para nabi itu ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa ketakutan bahwa apa yang mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum maksimal. Kalau antum ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kok memiliki perasaan itu, anta fi thoriqil anbiya. Amalan saya ini, persembahan saya ini, yang sedikit ini, itu diterima Allah enggak? Kalau ada perasaan itu, antum fi thoriqil anbiya. Tapi kalau naudzubillah min dalik, ada kemudian ketika di dalam perjuangan ini, lah terus waktu di awal bulan atau di akhir bulan dapat putih-putih, kok kemudian pembicaraannya tekmu piro, gunu piro, rasaku kok aku ngajar akeh. Manusiawi wajar, manusiawi. Tetapi ini bukan jalannya bukan jalannya para nabi. Mereka tidak pernah memikirkan itu karena mereka paham betul. Semakin mereka merealisasikan hakikat daripada sebuah peribadatan, Allah jamin rezeki mereka. Walaupun ya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang
tidak disangka-sangka. Tetapi para nabi tidak pernah berpikiran itu. Mereka berpikiran hanya mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai melakukan, maka doa mereka, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka di sini ya, wa kaifa kanat halahuma minal khaufi war raja hatta innahuma ma'a hadzal amal, sampai keduanya itu walaupun dengan amal yang luar biasa ini, da'awallah, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyataqabbala minhuma amalahuma, agar supaya Allah berkenan untuk menerima amalan persembahan mereka, hatta yahsula fihin naf'ul amim, sampai ya terdapatkan manfaat yang menyeluruh. Wada'awa li anfusihima, dan berdoa untuk diri mereka keduanya, wa dzurriyyatihima, dan anak cucu keturunan mereka, bil Islam, dengan Islam. Ini juga syariat ya. Untuk apa? Kita selalu berdoa keturunan kita untuk tetap istiqomah di dalam Islam. Alladzi haqiqatuhu, yang hakikat Islam itu adalah khudu'ul qalbi ya, tunduknya, khudu'nya hati, wangqiyaduhu, dan patuhnya hati tersebut li rabbihi, kepada Rabbnya, al mutadammin, yang menuntut lingkiyadil jawarih, menuntut pada tunduknya anggota badan. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah manasik kami. Apa makna manasik itu? Ai alimnaha, ajarkan kami manasik, ala wajhil iraah, manasik yang untuk ditampakkan bisa kami lihat, wal musyahadah, dan kami saksikan, liyakuna ablag, agar supaya lebih mengena. Yahtamilu ayyakunal murad, makna ini mengandung makna yang dimaksud bil manasik adalah a'malul haji kulliha, yaitu amalan-amalan haji seluruhnya dari awal sampai akhir. Karena hubungan doa tadi dengan Ka'bah, dengan pembangunan Ka'bah, maka makna manasik pertama, wa arina manasikana, tunjukkan kami, perlihatkan kepada kami manasik kami, maka langsung manasik itu menuju pada syariat-syariat ibadah haji. Makna yang pertama. Kama yadullu alaihi siyaq wal maqam, sebagaimana ditunjukkan konteks dan kedudukan ayat tersebut. Yang kedua, wa yahtamilu ayyakunal murad, dan maksud yang kedua bisa mengandung maksud ma huwa a'ammu min dzalik, lebih umum daripada itu. Wa huwa dinu kulluhu, yang dimaksud manasik di sini, wa arina manasikana, adalah tunjukkan kepada kami syariat-syariat agama kami seluruhnya. Ini manasik yang kedua. Wal ibadat kulliyah, dan juga syariat-syariat ibadah seluruhnya. Kama yadullu alaihi umumul lafzi, sebagaimana ditunjukkan keumuman kandungan lafaz yang ada. Kalau nggak ada kaitannya dengan Ka'bah tadi. Li'anna nusuk, karena makna nusuk secara umum maknanya adalah at-ta'abbud, peribadatan. Walakin ghalaba ala muta'abbidatil hajj, akan tetapi di sini lebih condong kepada makna ibadah-ibadah haji taglibian urfian, karena konteks daripada keadaan tersebut itu lebih menang pada ibadah haji. Fayakunu hasilu du'aihima, maka doa keduanya itu adalah menghasilkan yarji'u ila taufiq lil ilmin nafi' wal amalis sholih, kepada ya mendapatkan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu tersebut berupa amal
soleh. Wala makanal abdu mahmakana, di sini tadi korelasinya. Dan walaupun seorang hamba mahmakana, walaupun sebesar apapun hamba tersebut, seagung apapun hamba tersebut, sesempurna hamba apapun tersebut di dalam beribadah kepada Allah, la budda ayyatarihi taksir, tetap masih akan diliputi atau terdapat daripada bentuk kekurangan di dalam. Ini adalah seorang hamba, karena memang sunnah Allah Subhanahu wa taala ya seperti itu. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Ya, apalagi kita sebagai manusia biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri enggak. Ya. Ada manusia sempurna itu enggak. Karena akan menimbulkan kesombongan. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula tudnibu." Kalau kalian enggak berdosa, la adhab gimana tadi? La adhab tukum. Niscaya aku akan hilangkan kalian semua. Tsumma jitu biqaumin, kemudian aku akan datangan dengan sebuah kaum yudnibu yang akan melakukan sebuah dosa. Tsumma yastaghfirun, kemudian mereka meminta ampun kepada. Hadis qudsi ini bukan menunjukkan oh kalau gitu nggak apa-apa kita sekali-kali untuk melakukan dosa, enggak. Tapi ingin menunjukkan bahwa manusia itu walaupun sejauh apapun kondisi kesucian dia, tetap di sana akan terdapat sebuah kelemahan. Maka ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang sukses dalam beribadah kepada Allah, ingin menjadi orang suci sebagaimana yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu saat terjatuh, jangan sampai kejatuhan tersebut kemudian menjadikan pintu setan agar supaya kita putus asa di dalam beribadah kepada Allah. Atau mungkin ada di antara kita yang hari ini ya, mungkin ada sebuah kecanduan yang ingin dilepaskan, tetapi kok sudah berusaha jatuh lagi. Jangan sampai kemudian memang saya sudah ditakdirkan untuk jatuh di lubang ini, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kalian itu penuh dengan dosa, maka yang kalian butuhkan adalah ampunan. Maka di dalam sebuah riwayat ini, hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang hamba yang dia melakukan sebuah dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesempatan dia lagi berusaha taubat. Tapi kemudian dia melakukan dosa lagi, berusaha taubat lagi, kemudian dia melakukan dosa lagi. Nah, dia hamba ini tahu bi anna ladaihi rabbun yaghfir. Kata Rasulullah, hamba ini tahu bahwa dia itu punya Rabb yang selalu mengampuni dirinya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba tersebut, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nah, berbuat sesukamu, aku telah mengampuni. Hadis ini sekali lagi bukan mendorong kita, dan salah besar kalau dipahami mendorong kita di dalam kemaksiatan, enggak. Hadis-hadis ini menceritakan ada kondisi seorang hamba itu berjuang untuk tobat tapi jatuh. Sehingga di situ ada momen yang dimanfaatkan untuk iblis, dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan dia di dalam lubang keputus asaan. Maka kemudian datang hadis-hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bahwa kita ini punya Rabb yang begitu menyayangi kita, punya Rabb yang siap untuk menerima dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam hadis arba'in disebutkan bagaimana
innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka alama kana minka wala ubali. Wahai hambaku, selama engkau mau terus minta ampun dan beristighfar kepadaku, terus berharap kepadaku, aku akan mengampuni seluruh apa yang ada pada dirimu, dosa-dosamu, walau bali, dan saya tidak peduli sebesar apa dosa. Kemudian hadis itu ditutup, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, andaikan kau datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini dosa-dosa, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian datang kepadaku tidak mensyirikan, tidak melakukan perbuatan syirik kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datangkan sebumi ini pula ampunan untuk. Subhanallah. Kalau kita mendengar hadis-hadis seperti ini, subhanallah, apa yang tambah dari kita? Semakin sayangnya kita kepada Rob kita ini, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu punya Rob yang selalu yarhamuna wa yaghfiru dzunubana wa zallatina, selalu mengampuni dosa-dosa kita, selalu mengampuni kesalahan-kesalahan dan kekeliruan dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyayangi kita daripada abauna wa ummahatuna yarhamunana, menyayangi kita. Allahumma ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa yahtaju ila taubah, dan membutuhkan taubat. Qala, maka keduanya kemudian berdoa, wa tub alaina, dan berilah taubat kepada kami, atau terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Rabbana wa ba'ats fihim, ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka, fi dzurriyyatina, pada keturunan kami, rasulan minhum, seorang rasul dari mereka, liyakuna arfa'a lidarajatihim, agar supaya menjadi lebih tinggi dari untuk derajat mereka berdua, waliyang qadulahu, dan agar supaya mereka keturunannya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliya'rifu haqiqatal ma'rifah, dan agar supaya keturunan dan penduduk Mekah tersebut mengetahui sebenar-benar ma'rifah. Yatlu alaihim, yang Rasul itu tugasnya adalah yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu, baik lafdon wa hifdon wa tahfidon. Nah, para muallim Quran masuk di sini. Misi Rasul, ya. Berarti antum juga berhak. Ana dakwatu Ibrahim wa Ismail. Fungsinya apa? Mengajarkan ayat-ayat Allah, baik lafadznya, baik menghafalkan sendiri, atau tahfidz, menjadikan orang hafal. Jadi jangan sampai jadi guru tasmi', santrinya dikejar untuk hafal banyak, dia lupa menghafal. Lafdzan wa hifdzan wa tahfidhan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab wal hikmah. Al-hikmah kalau tersebutkan di dalam Al-Quran bergandengan dengan Alkitab, berarti Alkitab adalah Al-Quran, Al-hikmah adalah As-Sunnah, maknan, secara makna. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, bitarbiyah, dengan mendidik mereka, alal a'mal as-solihah, pada amalan-amalan yang solehah, wa tabarri minal a'mal ar-radiyah, dan menjauhi amal-amal yang rendahan, allati la tazkun nufus ma'aha, yang jiwa tidak akan mungkin suci dengan amal-amal yang rendahan tersebut. Innaka antal aziz, sesungguhnya engkau maha perkasa, al-qahir, mampu kuasa di atas segala sesuatu, alladzi la yamtani'u ala quwwati syai', yang tidak bisa
ada yang bisa menghalangi dari kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim yang maha bijaksana, alladzi yadhul asya yang meletakkan segala sesuatu mawadhi'aha pada tempatnya. Fa bi'izzatika wa hikmatika dengan kemuliaan dan hikmahmu ib'ats fihim utuslah di tengah-tengah mereka hadar rasul seorang rasul ini. Maka kenikmatan yang paling besar di sebuah umat adalah datangnya Rasul kepada mereka. Maka di tengah-tengah umat kenikmatan selanjutnya atau generasi selanjutnya, kenikmatan yang paling nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan di tengah-tengah mereka seseorang yang menjadi pewarisnya Rasul. Maka jagalah baik-baik para pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu nikmat kalian yang paling baik yang didoakan oleh nabi-nabi kalian. Alladzi fastajaba Allahu lahum, kemudian Allah mengabulkan doa mereka berdua. Fa ba'atsallahu hadzal rasulal karim, kemudian Allah mengutus nabi yang mulia ini alladzi rahimallahu bihi dzurriyyatahuma, yang kemudian Allah merahmati dengan nabi tersebut keturunan-keturunan mereka berdua, khosatan secara khusus, wasairul khalqi amatan dan seluruh makhluk pada umumnya. Walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, ana da'watu Abi Ibrahim, saya ini adalah doa yang didoakan oleh bapakku Ibrahim alaihissalam. Walamma azzama wa Ibrahim hadza ta'dzim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Ibrahim dengan pengagungan seperti ini, wa akhbaru an sifatihil kamilah, dan mengkhabarkan tentang sifat-sifatnya yang sempurna bagi Nabi Ibrahim, maka Allah kemudian mengatakan wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safina nafsa, barang siapa yang membenci milahnya Nabi Ibrahim itu tidak lain kecuali adalah orang yang dungu alias bodoh bin goblok. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ada tambahan dari asatidz yang lain, dari hikmah-hikmah yang bisa dipetik di sini, faliyatafadhal biar suasana lebih hidup. Baik, tafadhal Ustaz Anas. Ustaz Anas atau Ustaz Nanan? Ya, Ustaz Anas dan Ustaz Nanan, tafadhal. Aslinya pengen ngomongin dengan Ustaz Nanan, tapi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian dan suruhat dan itu akhirnya sedikit saya mengambil sebuah ibro dan pembelajaran dari ayat yang ke-127 dan setelahnya. Di situ saya melihat bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau senantiasa setiap akhir doanya ditutup dengan innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim, kemudian innaka antal azizul hakim. Setiap doanya beliau tutup dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini ternyata sebagai bentuk rikubuli doa untuk diterimanya, untuk diijabahinya doa. Maka dari situlah saya teringat akan tentang tawasul. Salah satu tawasul yang diperbolehkan ada 4 atau 5, itu salah satunya adalah dengan menyebut asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga pelajaran buat kita semuanya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak patutlah kita nyebut nama Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tamayun dulu, tanpa ada pujian-pujian kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita itu minta kepada Allah itu nyambung, ya Allah duit, ya Allah kaji, tanpa ada takaruknya kepada Allah. Dan ya Allah ikon di diri. Nah, maka oleh sebab itu ini pelajaran yang sangat berharga sekali dari apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang perihal tentang doa itu, supaya doa-doa kita ini bisa diijabah. Maka pentingnya kita berada kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk adab yang terbaik dalam ayat ini yang telah dicontohkan adalah tamaluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya tamaluk itu yang muji-muji, karena tamaluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala diharapkan kecuali dua hal pada dunia, yaitu tamaluk dalam ini. Tapi kalau tamaluk dalam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu syarat, atau salah satu hal yang bisa menimbulkan keijabahan doa. Itu saja, ini saja yang bisa saya ambil faedah. Baik, jazakumullah khairan. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan untuk minta doa sama asma dan sifat Allah itu adalah inni as'aluka bi kulli ismin huwalak. Saya meminta kepadamu dengan menggunakan seluruh nama yang kau miliki. Bi kulli ismin huwalak, samaita bihi nafsak, yang kau namakan kepada dirimu sendiri, aw alam samaita bihi nafsak aw alam tahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan nama tersebut kepada salah seorang di antara makhlukmu manusia. Au ista'tharta fi ilmil ghaibi intak, atau nama itu masih kamu sembunyikan di ilmu ghaib yang kau miliki. Berarti kan semuanya menggunakan nama Allah. Maka tidak ada yang berdoa seperti itu dengan menggunakan asma dan sifat Allah itu, mesti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kegundahan, kegelisahannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah seorang muslim ketika mendengar doa ini hendaknya dia perlu mempelajarinya, dia perlu mempelajari dan menghafalkannya?" Maka para asatid yang belum menghafal doa ini segera dicari di internet atau tanya Ustaz Atik, dihafalkan biar doanya cepat nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disebutkan Ustaz Anas ya, doa-doa Nabi Ibrahim dan Ismail itu selalu ditutup dengan Asmaul Husna. Baik, tafadhol Ustaz Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Menambahi dari apa yang dijelaskan, saya memahami bahwa di dalam kisah Nabi Ibrahim yang tadi sudah dijelaskan itu ada kaidah untuk kita berpegang teguh dalam kehidupan. Dalam berpegang teguh dalam kehidupan ini, apa yang harus kita pegang itu jelas di tadi yang sudah dijelaskan, yaitu kita menjadikan diri kita hamba yang maksimal kebaikannya. Karena kalau kita maksimal kebaikannya, Allah pun akan maksimal memperbaiki hidup kita. Maka Nabi Ibrahim dan keluarganya itu maksimal dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kepada Allah itu maksimal, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun maksimal di dalam memberikan apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Termasuk sesuatu yang tidak masuk akal itu pun ketika diminta oleh hamba yang maksimal beribadah kepada Allah, dikasih sama Allah. Seperti tadi di bumi yang gersang, mana mungkin ada buah-buahan, tapi yang minta ini Nabi Ibrahim, maka Allah kasih. Dan ini juga terulang juga dengan seorang perempuan yang maksimal ketaatannya kepada Allah, yaitu Maryam. Itu bahkan dari minta pun Allah kasih. Ketika Zakaria nanya, qala ya Maryamu anna laki hadza, qalat huwa min indillah. Ono buah-buahan di kamar iki ngene sapa? Gak wayahe musim itu ono. Iki teko Allah ujug-ujug ono.
Itu misalnya perempuan-perempuan seperti kita ya nggak mungkin jaluk apa ini jaluk apa jenenge buran itu nggak mungkin. Tapi nek Maryam niki jaluk buran ya mungkin karena maksimal dalam ibadah itu tadi. Ini menunjukkan bahwa apa yang diinginkan Allah itu ya kemaksimalan kita dalam dakwah, kemaksimalan kita dalam ibadah. Nah ini kaidah hidup kita itu kalau hidup kita pengen bahagia, yo ketaatanmu kepada Allah itu harus maksimal, pasti akan bahagia. Nah ini penting termasuk ya nasihat untuk saya sendiri juga. Tadi juga sudah disinggung kalau kita ya kasarannya kalau pengen gaji naik yang besar itu terus gak usah jalur gaji yang besar, tunjukkan aja apa kinerjamu yang paling bagus. Untuk insya Allah yayasan gaji 15 juta tahunan. Amin. Seperti itu. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Ya bukan karena itu, tapi makanya kinerjanya asli-asli. Apa itu? Tapi silakan Ustaz. Kalau sedikit menambahi dari ayat 126, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuqhu minats thamarat. Ini saya kalau bisa mengambil pemahaman di sini, ya Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang nabi, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala saja masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah perintah, lebih-lebih kemudian kita ya yang bukan siapa-siapa, yang bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kemudian memerintahkan dalam ayat ini agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sombong adalah orang yang tidak mau berdoa. Jadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala Jahannam sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata kalian ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabahi untuk kalian. Ya, ini sebuah perintah yang siapapun kalau dia menganggap seorang muslim, seorang mukmin, ya harus. Kenapa? Karena bentuk daripada kelemahan dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada kebutuhan kita dalam menghidupi diri kita sendiri. Ya, doa itu anggaplah sesuatu kebutuhan lebih daripada segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kemudian kita enggan terhadap doa, ya berarti kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ancamannya adalah jahannam. Alladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan salah satu makhluk yang mulia saja yang kemudian tidak taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang paling hina dan terlaknat, yaitu iblis. Kenapa? Karena tidak mau patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Setelah Nabi Ibrahim itu kemudian bersama Nabi Ismail itu kemudian beramal, ya, dengan membangun Baitullah tadi, ya, beramal soleh, apapun amal soleh kita, hendaknya kita Rabbana taqabbal minna. Artinya kita berdoa mengharap dengan penuh rasa cermat dan harap agar doa kita, amal kita yang kita lakukan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang tadi dikatakan, ya, katanya dalam Al-Quran, wa yakunana rohoban wa rohaba. Jadi seorang muslim itu
ketika dia sudah beramal, ya, dia ada rasa cemas dalam hatinya, ya, takut bahwa amal saya ini kira-kira diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi ada rohaba, ya, ada rasa harap betul, ya. Insya Allah, ya. Artinya jangan salah satu di antara mereka hilang. Ketika hilang maka tidak seimbang, ya. Seorang muslim hanya harus berdoa dengan dua. Kemudian terakhir waktu alaina, ya. Dan berilah, terimalah taubat kami. Artinya tidak ada seorang pun, hatta sampai Nabi, ya, menganggap dirinya pernah melakukan salah, pernah melakukan dosa, sehingga waktu ke alaina, dan terimalah taubat kami, lebih-lebih kita. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menaskan di dalam hadis qudsinya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sudah dinas betul siapapun dari hamba-hamba Allah itu penuh dosa, ya. Tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian wahai hamba-hambaku melakukan kesalahan baik di malam hari maupun di siang hari. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah, ya, tidak ada seorang satu manusia pun yang kemudian bisa menganggap dirinya bersih daripada dosa, tidak ada. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil hambanya, wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah, selalu berbuat maksiat, khilaf terhadapku baik di malam hari maupun siang hari, Allah tutup dengan wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Datang kepadaku, minta ampun kepadaku, ya, maka saya akan mengampuni seluruh dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha mencintai bagi orang-orang yang baik. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang baik. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, wallahu yuhibbul muhsinin alladzina wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Allah mencintai orang-orang seperti ini, berarti dikatakan oleh Allah, dibilang oleh Allah bahwa dia adalah orang-orang yang baik. Siapa orang-orang yang baik? Orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun yang kemudian menyadari dirinya banyak salah kemudian mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah di sini innaka antat tawwabur rahim. Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ada Ustaz Nanang dan Ustaz Sohib. Jadi kesimpulan pendeknya dari Ustaz Nanang tadi, ya, bahwa lihatlah terlebih dahulu apa yang kita persembahkan, baru kemudian nuntut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemudian nuntut isinya tetapi kita enggak melihat amalan kita, karena memang kadang-kadang lamanya terkabulnya doa itu karena memang Allah Subhanahu Wa Taala ingin amalan dulu. Bahkan Allah mencintai orang-orang yang selalu terus mengedahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantaranya adalah maksimalkan diri kita dulu, maka Allah akan datangkan apa yang kita doakan atau yang terbaik. Yang kedua adalah disinggung banyak oleh sosok, terutama diantaranya adalah di dalam masalah doa, ya, kita disuruh doa dan Allah akan mengabulkan doa kita. Ya sekalian, kalau kita pikir, ya, coba jangan bayangkan, ya, iblis di saat bermaksiat, iblis di saat menjadi makhluk yang paling jelek dan mendapatkan laknat, ketika doa kepada Allah disertai asma husna, fabi izzatika, gimana doanya? Rabbi bima aghwaytani Iblis berdoa kepada Allah, andirni ila yaumi yub'atsun. Ini iblis, makhluk terjelek, berdoa kepada Allah
untuk dipanjangkan umurnya, visinya, misinya untuk menyesatkan hamba Allah dari itu. Tapi saking maha pengabulnya Allah terhadap doa, Allah kabulkan. Innaka minal munzirin. Apalagi panjenengan yang sujud kemudian malas berdoa. Sampai di zamannya Umar bin Khattab itu yang berdoa begini, ya Allah, jadikan saya orang yang soleh, jadikan saya orang yang bahagia, orang yang kaya raya, orang yang pokoknya semua kebaikan disebutkan. Kemudian di akhir doa itu orang itu mengatakan begini, ya Allah, jika engkau kabulkan doaku, jika engkau kabulkan doaku, saya senang, engkau juga senang ya Allah. Karena saya jadi orang baik, saya jadi orang soleh. Tapi jika engkau tidak mengabulkan doaku, maka yang akan senang adalah musuhmu ya Allah. Oleh karena itu, kabulkanlah doaku semi maksa. Karena engkau pasti kalau saya jadi orang soleh, engkau senang, maka kabulkanlah doa. Umar yang mendengar hal tersebut dari kejauhan langsung dekat pada orang itu, kemudian mengatakan, ya Allah, saya ikut doa orang ini ya Allah. Subhanallah, lantunannya bagus sekali, yang intinya pokoknya begitu. Ya Allah, jika engkau tidak kabulkan doaku, maka yang senang adalah iblis. Oleh karena itu, kabulkanlah doaku ya Allah. Maka jangan sampai lupa untuk ya terus berdoa kepada Allah. Dan diantara kata Ibnu Qayyim, jika doamu ingin dikabulkan oleh Allah, perkuat yakinmu ketika berdoa bahwa doamu akan dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena siapa? Nabi Zakaria itu sebelum melihat Maryam itu juga berdoa. Tapi ketika melihat Maryam dapat makanan seperti itu di depan matanya, buah-buahan yang tidak ada pada musimnya, kemudian Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu seperti ini, kok bisa mendapatkan ini? Qalat huwa min indillah, dia dari sisinya Allah. Ketika tahu itu Allah Maha Kuasa mengabulkan doa, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Yakinannya bertambah, Allah Maha mengabul doa, langsung minta doa lagi. Di saat keyakinannya bertambah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, nubasyiruka bi Yahya. Allah berikan, jadi al-yakin jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua adalah amalkan doa itu. Amalkan doa itu. Jenengan minta, ya Allah, jadikanlah saya orang yang tidak pemarah. Ya sudah, amalkan. Jenengan dapat pemicu marah, ojo marah. Jenengan, ya Allah, jadikan saya orang kaya. Antum pelajari sifat orang kaya apa? Suka infak. Sudah, antum miskin-miskin, infak terus saja. Allah jadikan antum kaya. Amalkan doa itu dulu, maka insya Allah akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya para ulama menjelaskan bagaimana doa kita bisa terkabul dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang membawa kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun terlebih di akhir. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.